Kami harus banyak belajar lagi tentang manajemen, tentang bagaimana pementasan, tentang hal-hal lainnya yang tidak kami punyai karena memang beliau luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kang Guru TV, jumpa lagi dengan saya di acara podcastan di studioan. Malam ini saya sangat bahagia sekali. Saya kedatangan sahabat saya ya, yang sudah lama saya nggak ketemu ya. Telah hadir di studio Kang Arif Hidayat. Apa kabar Kang Arif? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah Kang Arif. Saya udah tua sekarang Kang Arif. Kang Arif. Ya. Saya bahkan mungkin kita ya. Kita mengakui bahwa kita akan sulit mendapatkan sosok pengganti beliau. Ya. Iya Pak. Sepeninggal beliau, dunia teater di Kuningan sepertinya mengalami tidur panjang. Ya, saya nggak begitu yakin apakah teater akan hidup lagi atau bahkan akan istirahatnya agak panjang nih. Yang jelas, sepeninggalnya beliau, publik hanya berharap pada beberapa orang saja. Dan kalau boleh saya jujur adalah Pak Arif itu diharapkan publik Kuningan untuk menjalankan kembali atau menghidupkan kembali dunia teater di Kuningan. Gimana menurut Pak Arif? Ini pernyataan atau pertanyaan yang sangat berat sekali ya Pak. Bagi kami di teater, karena kami punya prinsip kerja kolektif, maka ini menjadi beban bersama gitu. Bagaimana selepas beliau tidak ada, kami berusaha agar teater menjadi hidup kembali, meskipun kami harus banyak belajar lagi dari awal gitu. Kami harus banyak belajar lagi tentang manajemen, tentang bagaimana pementasan, tentang hal-hal lainnya yang tidak kami punyai karena memang beliau luar biasa gitu. Tidak ada satupun dari kami yang akan menyerupai beliau, dan kami pasti akan belajar banyak, minimal gitu, agar kemudian teater bisa eksis lagi di Kuningan. Oke. Saya pernah mencatat dalam satu pertunjukan di bawah kepemimpinan beliau, penonton kita mencapai hampir 15.000 lebih Ya, Pak. untuk satu pertunjukan. Pak Arif, Ya. bisa nggak 10.000 mendatangkan penonton? Dalam artian begini Pak Arif, publik juga menyadari bahwa Pak Arif tidak mungkin menggantikan sosok beliau. Tapi paling tidak Pak Arif adalah orang yang dipercaya oleh publik. Bahkan yang saya tahu oleh almarhum sendiri, bahwa Pak Arif bisa melanjutkan kiprah beliau. Cuman kalau kemarin-kemarin, oke lah, kita terkendala pandemi ya. Iya Pak. Tapi sepertinya pandemi mau berakhir. Saya bertanya ke Pak Arif, apakah akan ada lagi teater di Kuningan? Insya Allah ada Pak. Insya Allah ada, karena memang ada hal-hal yang bagi kami, terutama yang di teater, juga punya beban moral gitu, punya beban psikologis yang memang juga amanat sebetulnya. Amanat dari almarhum untuk terus kemudian melanjutkan, terutama mengembangkan teater di Kabupaten Kuningan, minimal gitu, mengenalkan teater di kalangan pelajar. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab sekaligus amanah beliau, agar kami manusia-manusia yang bergaul di teater terus berkarya, minimal untuk pelajar, seperti itu Pak. Iya. Jadi insya Allah pasti ada Pak, insya Allah pasti ada. Ya, memang salah satu peran teater kan adalah sebagai media pendidikan ya Pak Iya, Arif. Pak. Dan pemirsa Kang Guru TV, ini perlu diketahui bahwa Pak Arif itu selain dikenal sebagai seorang aktivis seni, terutama di bidang teater ya, beliau itu sutradara, dan beliau juga adalah sebagai seorang dosen ya Pak Arif ya.
belajar Pak. Nih maaf saya tadi belum sempat memperkenalkan. Pak Arif ini dosen di Universitas Kuningan. Oke. Pak Arif, Ya, Pak. sebetulnya kendala ya, kalau saya bilang kendala terbesar apa sih untuk melaksanakan sebuah pertunjukan di Kuningan? Kalau sekarang tentu saja karena pandemi ya Pak. Kalau sekarang tentu saja karena pandemi. Yang kedua memang selepas almarhum meninggal itu penulis naskah yang jarang Pak. Penulis Naskah yang memang harus kami akui sulit sekali untuk menulis naskah di teater gitu Pak. Terutama kalau melihat bandingannya adalah naskah-naskah almarhum gitu Pak, kan sangat sulit sekali menyamai kualitas dari naskah-naskah almarhum. Oleh karena itu memang kami harus banyak belajar untuk menulis naskah, termasuk juga aspek-aspek lainnya di dalam pertunjukan Pak. Ya, walaupun sebetulnya saya bisa memahami jawaban Pak Arif ya. Tapi sebagai publik sebetulnya ya, untuk awal-awal kebangkitan teater di Kuningan sebetulnya tidak, kalau boleh saya bicara jujur, kan tidak harus naskah yang dibuat oleh Pak Arif atau oleh Aipung, oleh Atipani atau siapapun. Ya. Sebetulnya kan banyak sekali naskah-naskah yang Iya, Pak. pernah beliau tulis, Iya. yang sebetulnya bisa dimainkan kembali dalam sebuah pertunjukan. Iya. Dalam artian kami sendiri sebagai, katakanlah saya sebagai publik gitu ya, mewakili teman-teman pencinta teater di Kuningan, sebetulnya saya tidak berharap sebagaimana kami berharap kepada beliau, kepada almarhum. Jadi kami mengukur untuk Pak Arif gitu ya, Pak Arif atau Pak Ipung, barangkali Pak Ipung dengar ya, kami mengharap sejauh mana gitu. Jadi kami tidak mengharap sesuatu yang luar biasa. Kalau tadi saya menyampaikan bahwa kalau dulu pernah berhasil mendatangkan 15.000 penonton, sekarang misalkan diturunkan ke 10.000 atau ke 5.000 penonton, dan bagi kami itu sebagai udah sangat menggembirakan bahwa teater di Kuningan tidak mati. Gimana Pak Arif? Ya Pak, kami juga punya rencana yang memang dulu itu di 2019 kami merencanakan 2019 awal ya Pak, sebelum pandemi merencanakan untuk 2020 itu pentas dengan naskah almarhum yang memang akan digarap ulang gitu Pak. Akan digarap ulang seperti Dedes yang di tahun 2018 gitu. Cuman karena memang pandemi, pada akhirnya garapan itu menjadi batal dan kami terpaksa harus menata ulang lagi Pak sepertinya untuk pementasan yang akan digelar nanti. Tapi insya Allah akan kami upayakan gitu ya, terutama kami yang bertanggung jawab di teater gitu, yang kemudian diamanahi untuk terus meneruskan teater. Insya Allah dalam jangka waktu 2021 lah gitu ya, insya Allah akan ada pementasan lagi meskipun di dalam format yang sederhana seperti itu Pak mungkin. Oke, note ya, dicatat pemirsa, dalam kurun waktu 2021 yang 2022 berarti 2022 mundur lagi. Oke, dalam setahun 2 tahun ini kita tunggu kiprah Pak Arif dan kawan-kawan untuk membangun kembali kehidupan teater di Kuningan. Karena bagi saya teater adalah sebuah oase. Menurut saya adalah sebuah oase. Jadi dalam hiruk pikuk kehidupan yang semakin semakin digital, semakin rumit, semakin apa. Jadi sebetulnya disadari atau tidak, masyarakat butuh sesuatu yang yang merepres otak selain pergi ke tempat wisata sebetulnya. ya mungkin teater ya salah satunya, tapi kami juga tidak mengesampingkan peran teman-teman yang lain ya. Misalkan sekarang di Kuningan lagi ada Biennale. Gitu, luar biasa itu buat wisata estetik menurut saya. Tapi sesuatu yang langka sekali terjadi dan ada kekhawatiran akan punah ya, ada kekhawatiran jujur ya. Ini teater, karena bagaimanapun juga saat-saat menjelang kepergian beliau mencatat sejarah tentang perjalanan teater di Kuningan dengan berapa hari kita maraton teater, 30
Berapa kali pementasan waktu itu? 32 pementasan. Hampir 30 kali pementasan, pemirsa. Ya, itu sebuah perjalanan dari teater yang langka terjadi gitu ya. Dimana satu naskah dipentaskan lebih dari 30 kali pementasan dan dihadiri oleh hampir 15.000 penonton selama kurun waktu itu ya. Itu kan luar biasa. Dan itu terjadi menjelang akhir kepergian beliau. Jadi ada saya juga mengakui pasti Pak Arief sendiri punya beban gitu ya. Tapi mohon di apa ya? Dipahami oleh Pak Arief sendiri bahwa kami pun tidak berharap sehebat itu kepada Pak Arief dan kawan-kawan. Tapi yang kami harapkan itu ada, bahwa teater itu di Kuningan itu ada. Jadi tidak tidur terlalu lama gitu Pak Arief. Nah Pak Arief, saya kembali ke pertanyaan saya. Ada nggak kira-kira apa namanya? Bukan kira-kira ya, karena sekarang kita sudah mulai bergeser nih ya, bahwa kita hidup di dunia digital. Ya, banyak sekali teman-teman kita yang memanfaatkan media itu untuk berkarya. Sempat nggak Pak Arief terpikirkan untuk membuat sebuah pertunjukan atau membuat sebuah garapan dengan media digital? Ya. Pasti Pak, pasti itu terpikirkan Pak, karena memang pandemi ternyata mengajarkan banyak hal kepada terutama komunitas teater gitu Pak. Bagaimana mereka beradaptasi dengan dunia digital. Selama ini kan teater dengan arena panggung gitu ya, yang memang tidak terlalu kental dengan digital. Pada akhirnya sekarang semua kelompok teater terutama itu berpikir tentang masalah bagaimana melakukan pentas di dunia digital gitu, dan itu menjadi satu tantangan tersendiri agar kemudian teater bisa eksis gitu Pak, bisa kemudian berkarya tanpa harus terpengaruh oleh ruang gitu Pak. Jadi memang kami terutama di Kuningan ya, di Pecut, di Sado itu berpikir tentang bagaimana melakukan pementasan secara digital Pak gitu. Iya. Dan yang saya tahu persis bahwa kita punya orang-orang yang luar biasa Pak Arief. Ya Pak. Kita punya tim artistik yang handal. Kita punya aktor-aktor yang luar biasa. Intinya kita punya daya dukung yang sangat luar biasa. Saya juga mengakui kepergian beliau itu menjadi sebuah pukulan buat kita semua, tapi saya lebih yakin bahwa beliau juga tidak akan suka kalau kita diam. Ya, Pak. Dalam artian harus ada pergerakan Pak Arief. Jadi saya melihatnya kasarnya begini ya Pak Arief, kurang apa sih gitunya. Dukungan kita luar biasa gitu ya. SDM terutama. Di banyak daerah, di banyak komunitas SDM menjadi kendala. Sementara menurut saya di Kuningan ini luar biasa gitu. Apalagi Sado masih kental kekeluargaannya gitu ya. Mereka juga pemain, orang-orang lama Sado juga masih siap untuk memberikan dukungan sebetulnya. Cuma itu tadi kembali bahwa dalam hati kecil kami sedikit banyaknya berharap tidak kepada banyak orang, hanya kepada beberapa orang saja untuk menggerakkan kembali ya. Saya bilang tadi salah satunya Pak Arief ya. Dan Pak Arief sendiri kan selain Sado juga punya Pecut ya Pak Arief, yang tentu di Pecut sendiri punya satu iklim dengan iklim yang tersendiri mungkin, yang saya yakin itu akan memudahkan sebetulnya, memudahkan Pak Arief untuk segera bangkit lah dari teater. Pertanyaan saya adalah Pak Arief, sebetulnya Pak Arief kangen gak sih berteater? Jangan ditanya kangen atau tidak Pak gitu, sebab
2 tahun ini ya, hampir 2 tahun ini ada sesuatu yang hilang sepertinya Pak ketika kemudian pandemi ini berlangsung gitu. Biasanya kita latihan segala macam, terus kemudian berproses selama berbulan-bulan dan tiba-tiba hilang gitu. Itu menjadi kekosongan tersendiri gitu Pak. Jadi jangan tanya kangen atau tidak gitu. Sebab teman-teman saya juga ada Patipani, ada Akiki Katineng, ada Aipan, Endro segala macem, juga mereka kangen sebetulnya ke panggung Pak. Cuman karena memang ruangnya masih belum belum memungkinkan gitu Pak, di dalam artian ruang latihannya mungkin Pak. Ruang latihannya menjadi sangat terbatas sekali sehingga kemudian sulit kumpul dan akhirnya pementasannya di angan-angan saja gitu Pak. Tapi insya Allah ketika nanti pandemi agak sedikit mereda, sekarang kan mulai mereda, kami akan mencoba menyusun eh, minimal gitu target di 2022 itu tercapai untuk pentas gitu Pak. Ya, sebetulnya ya Pak Arif, kerinduan publik kepada teater sebetulnya ini jarang ya, karena teater sendiri yang saya tahu gitu ya, penikmatnya terbatas ya, kecuali untuk di kota-kota besar ya. Tapi untuk Kuningan, sekelas Kuningan, nah ini luar biasa justru, karena ini adalah justru kehebatan Pak Arif dan kawan-kawan dulu mengemas sebuah teater menjadi sesuatu yang apa ya istilahnya tuh ngepop gitu ya, populer ya, sehingga bahasa teater tuh mudah dipahami, mudah dinikmati oleh semua kalangan. Ya Pak. Nah justru pada saat teater itu sudah menjadi sebuah menjadi sebuah tontonan yang diharapkan rutin gitu, dan sudah sangat sangat dirindukan lah oleh masyarakat Kuningan, tiba-tiba tidak ada gitu. Dan beberapa alasan ya, kami juga, sekali lagi saya mewakili publik ya Pak Arif ya, saya sebagai orang Kuningan ya yang suka akan pertunjukan teater. Pertama, kami memaklumi bahwa kalian terpukul, itulah Pak Arif dan kawan-kawan terpukul dengan kepergian beliau. Yang keduanya memang pandemi ya, tapi saya berharap itu bukan menjadikan satu alasan untuk tidak gitu ya. Jadi kami sangat mengharapkan sekali untuk segera ada pergerakan kembali ya, sehingga itu bisa mengobati kerinduan kami akan sebuah pertunjukan. Namun di sisi lain juga di antara daya dukung yang kita punya ya Pak Arifnya, SDM segala macam, baik di artistik maupun di satu lagi artistik dan manajerial atau apa tuh? Yeah. Apa sih? Artistik dan produksi gitu ya. Kita punya SDM di artistik dan di produksi yang mumpuni menurut saya ya, dan kelasnya juga udah kelas, saya pikir udah luar biasa ya, jam terbang mereka juga udah luar biasa, diakui oleh bukan hanya oleh orang Kuningan saja gitu ya, banyak sekali seniman-seniman luar terutama di seni teater mengakui kehebatan Kuningan. Cuman nah itu justru karena kita tidur terlalu lama, dengan beberapa alasan tadi dikhawatirkan teater di Kuningan akan mati suri gitu. Nah, saya minta Pak Arif untuk meyakinkan kami, ini kebetulan ditonton oleh pemirsa Kangguru TV ya, mudah-mudahan banyak yang nonton. Saya ingin meminta Pak Arif untuk meyakinkan bahwa teater akan bangkit kembali. Baik Pak, sekali lagi ini sesuatu yang berat, tetapi memang kami punya komitmen Pak. Kami punya komitmen minimal 2002 nanti kami garapan gitu Pak.
Meskipun prosesnya sejak sekarang juga sudah dipersiapkan. Ya walaupun garapannya kecil-kecilan lah, minimal untuk mengobati kerinduan kawan-kawan atas panggung gitu. Eh, dengan format yang mungkin cukup sederhana gitu Pak, nanti insya Allah dan bukan pasti ya, tapi sekuat mungkin akan kami wujudkan pementasan ini di tahun 2022 nanti. Bahkan saya sudah ngobrol dengan beberapa kawan, termasuk Pak Anjas gitu ya. Beliau siap untuk membantu, termasuk mungkin nanti saya minta bantuan ke Pak Ude gitu, kemudian ke kawan-kawan yang lain untuk membantu mensupport pementasan yang akan dilaksanakan gitu Pak. Jadi insya Allah dipastikan, bukan dipastikan ya, tapi sekuat mungkin akan kami coba untuk pentas di tahun 2022 nanti. Ya. Untuk kedua kalinya saya catat. Dan Pak Arif, yang dengar tuh bukan cuma yang ada di sini di studio ya. Pemirsa Kangguru TV juga dengar, dan saya harap didengar oleh. Oke, pemirsa, saya dan Pak Arif tidak akan panjang lebar membahas ini, tapi yang jelas tadi kita sudah dengar bahwa teater di Kuningan akan segera bangkit lagi. Mohon doa dari pemirsa semua, minta dukungan agar dalam perjalanan menuju pementasan Pak Arif dan kawan-kawan tidak mengalami kendala-kendala. Oke, di akhir pertemuan saya ingin mengajak Pak Arif dan rekan-rekan yang di studio, juga pemirsa, untuk sejenak menundukkan kepala ya. Kita membacakan surat Al-Fatihah untuk Bapak kita, Bapak An Subianto Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan dosa-dosa beliau diampuni. Amin. Ditempatkan di sisinya dengan terang benderang. Amin. Mendapatkan tempat yang layak. Amin. Dan senantiasa bahagia seperti beliau pernah membahagiakan anak-anaknya. Amin. Saya akhiri pertemuan bincang-bincang saya dengan Pak Arif ya. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Kami sama Pak.